Jadi teman-teman, kita perlu ketahui dulu apa itu pemasaran digital. Pemasaran digital adalah praktik dari memasarkan atau mempromosikan sebuah produk dan jasa menggunakan saluran digital melalui komputer, telepon genggam, smartphone, dan media digital lainnya. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih menariknya dari pemasaran digital? Digital marketing adalah marketing yang tepat untuk generasi millennials atau Y. Berdasarkan survei dari marketer pada tahun 2010, generasi millennials lebih banyak membicarakan mengenai produk dan jasa online lebih dari populasi secara umumnya. Tanda kutip, 56% membicarakan mengenai produk dan jasa melalui situs sosial media. Nah, selanjutnya strategi pemasaran digital. Yang pertama yaitu konten marketing. Konten marketing adalah pemasaran melalui media konten-konten yang dicantumkan pada sebuah website atau media resmi perusahaan dalam memasarkan produknya, baik berupa manfaat, promo, dan lain hal. Yang kedua yaitu customer service. Yang kedua yaitu social customer service. Generasi Y adalah generasi texting. Kenyataannya, generasi Y jauh lebih nyaman memilih texting sebagai bentuk komunikasi daripada call atau komunikasi lewat suara. Dampaknya, divisi public relation harus memahami seluk-beluk dunia digital untuk mengoptimasi pusat pelayanan kepada pelanggan, sehingga komplain yang berserakan tanpa tersalurkan di jejaring sosial terhadap merek perusahaan tersampaikan dan tersalurkan dengan baik dan tidak memperburuk citra merek perusahaan. Fakta menariknya, pertama, generasi online ini sangat suka menuliskan mengenai ulasan sebuah pengalaman baik berbelanja atau hal lain, memberikan masukan tentang produk merek, mempromosikan favorit mereka. Influencer marketing, one-to-many communication atau many-to-many communication. Berkat kemajuan teknologi, semua orang mempunyai hak yang sama dengan penyebaran informasi. Jika yang disebar adalah informasi yang baik, maka akan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, jika informasi yang disebar ternyata memperburuk perusahaan, maka influencer marketing diperlukan untuk menanggulangi permasalahan ini. Tentunya apa yang dipengaruhi influencer mengenai merek perusahaan harus mencitrakan positif, bukan sebaliknya. Faktanya nih teman-teman, generasi ini lebih memilih membeli dari perusahaan yang mempunyai nilai sosial untuk membantu orang, komunitas, dan lingkungan. Fakta lainnya adalah komputer dan perangkat mobile adalah hal biasa untuk millennials. Juga gaya komunikasi pemasaran yang berhasil untuk orang tua generasi digital ini atau bisa disebut baby boomers ditolak mentah oleh generasi millennials. Sepuluh, 11, 12, 13, dan 14 mendapati kenaikan yang signifikan. Bahkan kita bisa melihat ini dari tahun ke tahun mereka bisa mendapat kenaikan yang sangat signifikan. Selanjutnya, untuk menyusun strategi pemasaran digital, kita harus membuat tujuannya itu harus smart.
Ada taktik dan evaluasi, yaitu banyak tol digital dan taktik tersedia setelah mendefinisikan tujuan pemasaran digital. Setiap taktik mempunyai kekuatan tersendiri. Sini kita masuk ke populer taktik strategi pemasaran. Ada taktik dan ada keluarannya, itu SEO, presisi pelanggan dan akuisisi, iklan pencairan, dan penjualan, retensi pelanggan dan akuisisi. Di sini kita masuk ke populer taktik strategi pemasaran digital. Tentu kalau pemasaran digital pasti berhubungan dengan online atau iklan online. Iklan online meliputi periklanan di semua bidang internet, iklan di email, iklan di jaringan sosial, dan tempat mobile dan tampilan iklan di website normal dan lainnya. Ada afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran adalah suatu sistem penghargaan di mana referral diberikan kepada biaya vendor untuk setiap referral mereka memberikan seperti keuntungan-keuntungan atau keunggulan yang mereka miliki. Selanjutnya adalah pemasaran video. Video pemasaran ini melibatkan penciptaan konten-konten video yang biasa kita lihat pada saat ini, yaitu pada selebgram, tiktokers, ataupun artis-artis. Selanjutnya dalam merek dan akuisisi, tujuan utama dalam iklan display adalah untuk meningkatkan brand kesadaran online. Hal ini juga dapat menjadi lebih interaktif dan karena itu kurang mengganggu daripada online tradisional atau situs periklanan. Yang kedua yaitu penjualan dan merek. Afiliasi pemasaran online banyak digunakan untuk mempromosikan situs e-commerce dan referral yang dihargai untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang datang. Dan yang terakhir adalah merek, retensi pelanggan, dan pembuatan nilai. Karena sangat interaktif dan menarik, pemasaran video itu adalah sangat baik untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pelanggan. Saluran digital merupakan strategi promosi produk atau pelayanan melalui saluran digital untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau audiens yang lebih luas. Media sosial seperti platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi alat penting bagi UKM untuk berinteraksi dengan pelanggan, membangun merek, dan meningkatkan penjualan dalam pemasaran digital. Dalam pemasaran digital ada beberapa jenis dua komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu arah. Ini adalah bentuk komunikasi di mana informasi disampaikan dari pengirim ke penerima tanpa umpan balik. Contohnya adalah iklan berbayar. Kelebihannya adalah menjangkau banyak orang dengan cepat tetapi kurang interaksi. Yang kedua, komunikasi dua arah, melibatkan interaksi dan umpan balik antara UKM dan pelanggan. Contohnya adalah tanggapan terhadap komentar di media sosial. Ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai ROI, Return on Investment. Merupakan mengukur keuntungan dari investasi pemasaran digital. Cara menghitungnya adalah dengan rumus ROI sama dengan pendapatan dari pemasaran dikurangi biaya pemasaran dibagi biaya pemasaran dikali 100%. Mengukur ROI penting untuk menilai efektivitas strategi pemasaran.